Aturan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menuju fase neraka. Bungkam Don Van Gaal, inilah aksi sombong Justin Hubner setelah timnas Indonesia permalukan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong, Sanjung Tom Hye sukses gantikan peran Ivar Jenner saat libas Vietnam. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini sudah memasuki putaran kedua. Bagaimanakah aturan bagi para peserta untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan bagaimana peluang Indonesia? Ya, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara kawasan Amerika Utara atau CONCACAF, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Jumlah peserta Piala Dunia 2026 lebih banyak dibandingkan Piala Dunia 2022 kemarin. Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 negara peserta dari 6 konfederasi, dan inilah Piala Dunia dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Dengan penambahan jumlah peserta tersebut, maka jatah untuk masing-masing zona atau benua pun akan bertambah. Zona Asia kini mendapatkan 8 jatah tiket putaran final Piala Dunia 2026. Satu tiket lain masih harus diperebutkan satu slot playoff antar konfederasi. Itu artinya semakin membuka kesempatan bagi negara-negara Asia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Termasuk juga untuk timnas Indonesia yang memendam mimpi untuk berlaga di ajang paling akbar dunia ini. Untuk zona Asia, perebutan 8 tiket langsung plus satu slot playoff tersebut sudah diatur oleh FIFA. Perebutan tiket Piala Dunia 2026 dilakukan dalam kompetisi dengan 5 putaran atau 5 babak. Putaran pertama atau babak sudah usai dan saat ini sedang berlangsung putaran kedua. Ya, putaran kedua diikuti oleh 36 tim, peringkat 1 sampai 27 Asia dan 9 pemenang putaran pertama. Indonesia lolos ke putaran kedua ini setelah menang di putaran pertama, menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Ke-36 tim putaran kedua dibagi menjadi 9 grup yang terdiri dari 4 tim. Sistem pertandingan kandang dan juga tandang. Saat ini putaran kedua setiap grup sudah menuntaskan pertandingan keempat, tinggal menyisakan 2 pertandingan untuk memastikan tim yang melaju ke putaran ketiga. Masing-masing juara grup dan runner-up grup melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Totalnya ada 18 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus berhak lolos ke putaran final Piala Asia AFC 2027. Ya, di putaran ketiga ke-18 tim yang lolos dari putaran kedua dibagi menjadi 3 grup yang terdiri dari 6 tim. Tim akan bermain melawan satu sama lain dengan basis kandang tandang. 2 tim teratas dari setiap grup yaitu juara dan runner-up grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ini artinya 6 tim sudah berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat di setiap grup maju ke putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket tersisa dan 1 slot playoff. Pada putaran keempat, 6 tim peringkat ketiga dan keempat dari babak ketiga tersebut dibagi menjadi 2 grup lagi, masing-masing terdiri dari 3 tim. Tim akan bermain sekali melawan satu sama lain di tempat netral. Pemenang dari setiap grup akan lolos ke Piala Dunia. 2 pemenang inilah yang berhak mendapatkan 2 tiket tersisa ke World Cup. Dengan begitu maka 8 tiket ke putaran final Piala Dunia sudah menjadi milik 8 tim terbaik Asia. Nah, untuk tim runner-up grup dari setiap grup di putaran keempat masih punya kesempatan lolos ke Piala Dunia. Mereka akan mengadu nasib di putaran kelima. Ya, pada putaran kelima ini, runner-up grup di babak keempat akan bertanding untuk menentukan perwakilan Asia di playoff antar konfederasi. Format pertandingan playoff akan ditentukan sendiri oleh FIFA. Lalu, sejauh mana langkah timnas Indonesia dan peluangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia kini bertarung di putaran kedua bergabung di grup F. Tim Garuda punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Maka dengan kemenangan ini, tim asuhan Sinteyong sekarang mengemas nilai 7 dari 4 laga. Indonesia masih berada di posisi kedua klasmen sementara grup F, sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan nilai tetap 3. Irak yang mengalahkan Filipina dengan skor 5-0 pada matchday keempat tetap kokoh di puncak klasmen dengan nilai sempurna 12. Sedangkan Filipina makin terpuruk di dasar klasmen dengan poin 1 dari 4 laga. Dari grup F, Irak yang akan ada di puncak klasmen sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Bahkan Irak hanya butuh 1 poin lagi dalam 2 laga terakhirnya untuk menjadi juara grup.
Kini persaingan untuk lolos sebagai runner-up masih menyisakan antara Indonesia dan Vietnam. Adapun peluang Filipina sudah sangat berat dan butuh keajaiban untuk lolos. Kini masing-masing tim masih menyisakan 2 laga di penyisihan grup F. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga terakhir ini akan berstatus laga kandang bagi tim Garuda. Sementara Vietnam akan menjamu Filipina di kandangnya pada 6 Juni 2024 dan tandang ke Irak pada 11 Juni nanti. Maka dengan 2 pertandingan tersisa, Indonesia sudah unggul 4 angka dari Vietnam di posisi ketiga. Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan lagi dari 2 laga tersisa untuk menuju putaran ketiga yang akan menjadi fase neraka. Ya, di fase ketiga ini, skuad tim Merah Putih akan bertarung dengan para raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Australia, Qatar, Irak, Uzbekistan, dan tim lainnya untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, bungkam Duan Van Hao, inilah aksi sombong Justin Hubner setelah timnas Indonesia mempermalukan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlalu mudah, tulis Justin Hubner di unggahan terbaru sambil mengenakan jersey timnas Indonesia, membawa bendera Indonesia dan menunjukkan skor 1-0 dan 3-0. Skor akhir laga skuad Garuda versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Disinyalir unggahan ini merupakan bentuk sindiran Justin kepada fullback kiri Vietnam yang tengah cedera, Duan Van Hao. Medio pada pekan lalu, Duan Van Hao menyindir kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia mengatakan kualitas pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Duan Van Hao menilai jika Tom Hey dan kawan-kawan punya kualitas, mereka akan membela timnas Belanda atau negara top lainnya. Pemain naturalisasi timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras, kata Duan Van Hao. Ya, pada akhirnya omongan Duan Van Hao dibungkam timnas Indonesia pada Kamis kemarin. Timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya pada Selasa kemarin malam, timnas Indonesia kembali menghancurkan timnas Vietnam 3-0 di Stadion Midin. Pemain-pemain naturalisasi yang diremehkan oleh Duan Van Hao pun unjuk gigi. Dan berkat kemenangan ini, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya perlu memenangkan 1 dari 2 laga sisa untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, penampilan Tom Hey disanjung arsitek timnas Indonesia Sinteyong. Punggawa LC Hirinfin ini sukses menggantikan peran Ivar Jenner di lini tengah timnas Indonesia saat melibas Vietnam 3-0. Dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Midin pada Selasa 26 Maret 2024, Tom Hey langsung nyetel dengan pemain lainnya. Padahal laga ini merupakan pertandingan debutnya. Tom Hey merupakan salah satu penyumbang assist dalam laga tersebut. Kalian tahu kondisi Ivar Jenner sedang tidak baik karena dia sakit. Jadi Tom menggantikannya di lini tengah. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, kata Sinteyong. Ya, lini tengah timnas Indonesia hidup pada malam itu. Aliran bola skuad Garuda begitu rapi, apalagi pada babak pertama. Tom bermain elegan, tak banyak berlari. Dia punya keunggulan positioning selalu on point. Umpan akuratnya beberapa kali membuat Vietnam kerepotan. Selain Tom, Ragnar Oratmangun juga tampil impresif dalam debutnya bersama skuad Garuda. Dia bahkan mencetak 1 gol. Dan selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Sinteyong bilang puas dengan kemenangan Tom Hey dan kolega dalam laga itu. 3 gol kemenangan dicetak oleh Jay Itzes, Ragnar Oratmangun dan juga Ramadan Sananta.